Halo sahabat Nusantara, perkenalkan nama aku Arin. Jadi di video ini aku ingin FYI ini sama kalian. Aku tuh suka banget sama cerita-cerita zaman dulu, kayak cerita rakyat, cerita sejarah, dan juga cerita legenda. Nah, jadi di video ini aku mau ngebahas satu cerita yaitu yang terkenal dan aku tuh sangat tertarik banget sama cerita ini, yaitu tentang calon arang. Mungkin kalian ada yang udah tahu itu calon arang dan sekarang itu sangat terkenal dengan sebutan leak. Kalian penasaran? Disimak ya videonya. Oke, jadi sekarang kita mulai ke cerita sejarahnya. Jadi sejarahnya itu calon arang adalah manusia yang hidup pada masa tahun 1006 sampai dengan 1042 pada masa kerajaan Erlangga. Nah, calon arang ini tinggal di sebuah dusun Butuh di Kota Kediri pada provinsi Jawa Timur. Nah, teman-teman semua, jadi calon arang ini adalah seorang janda yang dianggap sakti di kampung tersebut. Kenapa? Karena beberapa masyarakat di situ sering sekali melihat calon arang ini terlihat sedang merapal mantra maupun sedang bertapa. Tetapi ilmu yang dipelajari oleh calon arang tersebut adalah ilmu yang jahat, karena beberapa kali calon arang pernah memberikan wabah penyakit di kampung tersebut. Nah, jangan salah, walaupun dia seorang janda yang jahat, dia memiliki satu orang putri yang sangat cantik dan terkenal. Tetapi putrinya itu tidak ada yang mau, bukan tidak ada yang mau sebenarnya, karena mungkin calon arang ibunya ini terlihat jahat, nggak terlihat, memang jahat ya, memang jahat karena sering sekali memberikan wabah di kampung tersebut. Jadi tidak ada yang mau dengan si anaknya, seperti itu. Anak dari calon arang bernama Ratna Manggalin. Nah, kembali ke topik desa ya. Nah, karena di desa itu banyak sekali masyarakat yang terkena wabah penyakit aneh, jadi penyakitnya itu beberapa orang itu mengalami bintik-bintik hitam di seluruh tubuhnya, kemudian badannya demam, muntah-muntah, dan juga diare. Nah, sampai suatu ketika ada seorang yang mengerti seperti tabib bahwa penyakit tersebut berasal dari calon arang karena dia sangat jahat. Karena banyak sekali masyarakat yang terkena wabah, maka sampailah kabar ini ke Raja Erlangga. Kemudian Raja Erlangga mengirimkan patih-patihnya untuk memeriksa apakah penyakit tersebut betul adanya atau tidak. Nah, jadi yang diperintahkan oleh Raja Erlangga itu adalah Empu Barada. Dia seorang patih dan dia pergi ke desa bersama 3 prajuritnya. Kemudian mereka ini pergi ke rumahnya si calon arang untuk memastikan bahwa apakah dia benar-benar mengirimkan wabah penyakit tersebut atau tidak, seperti itu. Karena mereka sudah mengetahui, mereka bertiga dan calon arang pun bertanya kepada mereka. Akhirnya setelah pembicaraan tersebut, mereka berkelahi. Tapi karena ilmu calon arang itu sangat kuat dan dia bukan seseorang yang biasa saja, ilmunya juga sangat tinggi, ketiga prajuritnya pun kembali ke istana untuk mengabarkan Raja Erlangga bahwa mereka kalah dan tidak kuat dengan ilmu saktinya calon arang. Akhirnya Empu Barada dan Raja Erlangga membuat strategi baru nih. Nah, strateginya itu karena Empu Barada teringat bahwa anaknya calon arang ini kan belum mempunyai seorang suami. Makanya mereka berstrategi bahwa untuk mengirimkan satu muridnya Empu Barada, yaitu yang namanya Bahula, untuk menikah dengan putri calon arang. Nah, Bahula ini datang ke rumahnya calon arang dan menemui calon arang. Dia berbicara kepada calon arang bahwa Bahula ini mau menikahi putrinya, karena mungkin calon arang melihat Bahula ini sangat sopan, kemudian gagah. Akhirnya calon arang ini mengizinkan untuk putrinya menikah dengan si Bahula. Akhirnya mereka menikah di sebuah desa tersebut dan merayakannya dengan mewah. Semua masyarakat desa tersebut datang di pernikahannya Ratna Manggali
Galing dan juga Bahula, karena mereka takut jika mereka tidak datang di acara pernikahannya, calon arang akan memberikan suatu wabah lagi ataupun sesuatu yang menurut warga tersebut itu menyeramkan. Nah, Bahula pun tinggal di rumahnya calon arang dengan istrinya yaitu Ratna Manggali. Suatu malam, calon arang ini izin kepada anaknya dan suaminya bahwa dia akan pergi untuk bertapa ke sebuah gua. Akhirnya setelah pamit calon arang, Bahula pun mempunyai rencana untuk masuk ke kamarnya calon arang dan mencari sesuatu yang bisa dia temukan. Nah, akhirnya Bahula menemukan sebuah kotak yang berisi mantra-mantra yang sering dirapalkan oleh calon arang ini. Akhirnya ia pun membawa kotak tersebut ke kerajaan untuk dicek oleh Empu Barada dan juga Raja Erlangga. Setelah diteliti oleh mereka, ternyata menemukan sebuah kelemahan dari calon arang tersebut, yaitu kalah dengan keris wuling. Nah, besoknya calon arang ini pulang ke rumahnya dan mencari kotak mantra-mantra yang ia telah buat. Ternyata kotak tersebut hilang karena sudah diambil oleh Bahula. Akhirnya calon arang pun bertanya kepada anaknya apakah dia melihat kotak tersebut atau tidak. Kemudian calon arang juga bertanya kepada anaknya kemana suaminya tersebut. Setelah itu, calon arang beranggapan bahwa kotaknya hilang diambil oleh Bahula. Nah, kemudian rombongan dari kerajaan Erlangga pun datang menemui calon arang di rumahnya. Kemudian Bahula datang bersama prajurit-prajurit yang telah Empu Barada dan juga Erlangga siapkan. Nah, akhirnya setelah kejadian tersebut, Raja Erlangga perang dengan calon arang menggunakan keris wuling. Akhirnya calon arang pun dapat kalah dengan keris wuling tersebut. Seperti itu. Kemudian wabah-wabah penyakit yang ada di desa hilang seketika. Semua orang yang terkena wabah tersebut kemudian sembuh tiba-tiba. Dan setelah calon arang dihilangkan, desa kembali makmur. Seperti itu. Nah, selesai deh ceritanya. Jadi guys, kalau di Bali itu kan suka ada tari barong dan juga ini leak. Nah, kenapa kadang suka bingung yaitu kenapa tariannya si leaknya ditusuk-tusuk sama pedang, karena ternyata sejarahnya seperti ini. Dan masih banyak lagi kesenian-kesenian di Bali yang berbau calon arang dan kayak seperti buat tangan calon arang, tarian barong dan juga calon arang, dan masih banyak lagi. Sekian cerita dari aku. Nah, mohon maaf guys jika ada kesalahan, mungkin ada kata-kata aku yang salah atau cerita-cerita yang sedikit salah ya, bisa dibenarkan di kolom komentar. Kalian juga harus mencari tahu info tentang calon arang dari berbagai informasi gitu, dari banyak sumber ya guys. Nah, mungkin cerita selanjutnya apalagi yang mau dibahas boleh di komen ya. Kasih.